Shalom adik-adik. Waduh. Pagi ini sungguh luar biasa. Ya Pak Joko. Ya, berkat Lama Tuhan. nggak ketemu ya Kak Joko. Berkat Tuhan itu loh Kak. Gimana? Luar biasa. Sekalipun dalam masa semuanya dibatasi. Ya. Tetapi sukacita kita nggak pernah terbatas. Amin. Aduh. Adik-adik di mana di rumah? Sukacita? Bentar Kak Joko. Nggak ada suaranya Kak. Kita akan ucapkan dulu yel. Lama nggak ngucapin yel kan Mas Joko. Mas Joko ya agak lupa adik-adik. Tapi Ya. kayaknya hari ini pasti semangatnya luar biasa. Oh iya, kayaknya ini ada adik-adik yang testing. Oh iya. Oh. Iya. Mulai Senin kemarin Mulai itu. Senin kemarin. Nah, Ya. ayo kita sama-sama semangat mengikut Tuhan. Ya. Kita akan ucapkan yel dulu. Ada sukacita hari ini? Joy. Sukacita, oe. Sukacita, oe. Luar biasa. Mas Joko percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah kurang. Ya. Nah, tetapi berkat Tuhan memang tidak selalu menyukakan kita Kak Ibam. Oh iya. Ya kadang Tuhan izinkan kita ada sakit. Ya. Tapi Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Amin. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin, Kak Nah, Joko. Ya. adik-adik, Mas Joko dan Kak Ibam mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk mensyukuri berkat Tuhan. Ya. Kita mengingat kembali lewat ayah, lewat ibu yang sudah diberkati Tuhan. Ya, saudara-saudara juga yang lain. Juga saudara-saudara kita, ayo kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan supaya ada ketenangan di dalam hati kita. Ya. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. ayo adik-adik kita pujikan lebih sungguh lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Bersama-sama kami telah dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kami bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa adik-adik kami di rumah masing-masing di dalam berkat dan jangkauan pertolongan Tuhan. Sekalipun dunia saat ini sedang mengalami pandemi, tetapi roh sukacita, roh damai sejahtera itu tidak pernah padam di antara kami. Dan terbukti pada pagi hari ini sukacitamu melimpah atas kami. Bapa, berkati adik-adik kami saat ini sedang mengerjakan ujian sekolah. Berkati mereka dengan penuh semangat supaya proses belajar mereka di rumah tidak membuat mereka padam semangat untuk terus menempa diri mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mampu menjadi anak-anak Tuhan untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam penyertaan dan tangan kuasa-Mu. Dan semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Joko mau tanya nih. Ya. Tema untuk sekolah minggu hari ini apa Kak Joko? Tahu dong. Tadi Apa? sudah dikasih tahu Kak Dinar. Apa? Kak Dinar awal-awal sebelum sekolah minggu bersihin tuh di depan mimbar. Mimbar. Tuh mimbar. Di gereja ini? Iya, temanya jangan kotori rumah Tuhan. Jadi Kak Dinar tadi sudah memberikan contoh Kak. Emang ini rumah Tuhan? Rumah Tuhan bukan ya adik-adik? Sebentar Kak, kok rumah Tuhan harusnya di istana Kak? Iya loh, gede banget. Di sorga kali ya Kak ya? Di surga. Tapi Iya, tahu nggak Kak, ada Mana? satu rumah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Iya, di mana itu Kak? Masa nggak tahu Kak? Di mana ya? Di mana adik-adik? Tahu nggak adik-adik, rumah Tuhan ada di mana? Adik-adik pasti tahu lah Kak. Adik-adik anak yang Tuh, sudah pintar ada yang semua. jawab Kak, sudah ada yang jawab. Oh, dia menunjuk dirinya sendiri loh Kak. Bener itu Kak, rumah Tuhan itu kita. Orang-orang percaya itu adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Kita itu bait sucinya Tuhan Kak. Iya Kak. Makanya hati-hati gunakan tanganmu. Wow. Kalau ini rumah Tuhan, berarti tangan ini bisa mengotori rumah Tuhan Kak? Bisa. Caranya? Ya kita nyubit teman. Waduh, sakit loh Kak. Sakit. Kita mukul teman. Waduh, Tangan kita kan juga sakit Kak. saya lebih sakit loh Kak. dipukul. Iya sih. Nah, berarti adik-adik tangan itu tidak boleh untuk menyakiti. Iya betul. Untuk memuliakan Tuhan, bertepuk tangan. Iya. Karena ingat, Allah Bapa di surga melihat kita semua, hati-hati gunakan tanganmu. Ada lagi Kak, apa? kita punya mata. Kenapa? Mata itu kalau kita nggak hati-hati, mata itu bisa mengotori rumah Tuhan. Waduh, bisa juga ya Kak. Ayo. Melihat sesuatu yang baik tetapi tidak mau menolong. Iya. Tapi kalau melihat sesuatu yang buruk malah mendekat. Nah. Nah ini matanya nggak baik berarti salah fungsinya Kak. Lah, ingat Allah Bapa di surga melihat kita semua, hati-hati gunakan matamu. Kemarin Ada itu lagi. loh Kak, Gimana? Mas Bobo. Bicaranya kotor loh Kak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit mencaci maki. Itu bisa merusak, mengotori rumah Tuhan nggak? Iya, mengotori rumah Aduh. Tuhan. Apalagi yang ngegame itu loh, ngegame handphone sambil marah-marah itu loh. Wah, iya Kak, mulutnya aduh. Ingat adik-adik, Allah Bapa di surga melihat kita semua, hati-hati gunakan mulutmu. Ada lagi Kak, apa? ini. Wah, kalau mau sepak bola jangan di sini Kak. Ini kaki, Oh di sepak iya, sakit. iya. Aduh, gimana ini? Gimana adik-adik? Kalau kaki untuk menendang bola nggak apa-apa, tapi kalau untuk menendang temannya kan sakit ya. Berarti itu juga
bisa mengotori Rumah Tuhan. Tuhan. Ingat adik-adik, Allah Bapa di surga melihat kita semua, hati-hati gunakan kakimu. ya, adik-adik, kita bersama-sama menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, teman-teman yang di rumah, kita mau berdiri, kita mau mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Sudah siap semuanya? Ayo siap semuanya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur itu membuat suasana hati kita selalu gembira. Kita mau bersama-sama menghaturkan persembahan ya adik-adik. Persembahan nanti bisa disampaikan ke gereja melalui kedua orang tua yang datang beribadah ke gereja. Di sini sudah disediakan kotak persembahan khusus untuk sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa menitipkannya ke orang tua, berdoa terlebih dahulu. Yuk, untuk mengiringi persembahan itu dengan semangat bersyukur, kita mau nyanyikan satu pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, Kak Joko, kita akan haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami boleh berdoa untuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pelayanan kami di dalam sekolah minggu ini Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini boleh melayani dengan tulus hati. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya Kak Joko, kita akan belajar bersama-sama. Saat yang tentang ditunggu-tunggu firman Kak Tuhan. Jo. Ya, kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Tesya. Wah Kak Tesya, pasti adik-adik gak sabar ini Kak. Ya, Dari tadi sudah nunggu-nunggu, penasaran. ya, Karena di awal sudah ada ceritanya tuh. Lanjutannya Iya. bagaimana nanti? siap. Ya Kak Tesya. Kita akan pujikan dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, halo. Kabar baik ya pastinya adik-adik di rumah. Mbak Tisa percaya adik-adik pasti di rumah sukacita hari ini. Di minggu hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik cari tempat adik-adik yang menyenangkan, yang enak buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita, tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari Mbak Tisa hantarkan. Terima kasih Tuhan buat siap berkat Tuhan dalam siap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam siap kehidupan kami hingga saat hari ini Yesus. Dan pada saat ini Bapak kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak setiap kami. Tuhan Yesus yang membukakan setiap telinga kami, pikiran kami dan hati kami. Supaya kami dapat bersungguh-sungguh Bapak mendengarkan setiap sabda firman Tuhan. Kami mau serahkan setiap waktu ke depan dalam tangan menyertakan kasih-Nya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, tadi sebelumnya Mas Ibam sama Mas Joko udah menyinggung tentang tema pada hari ini. Tema hari ini adalah jangan kotori rumah Tuhan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Mbak Tessa bacakan ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka. Semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Puji nama Tuhan, bersyukur ketika kita mau sama-sama Mbak Tisa dan adik-adik pada hari ini kita bisa saling menyapa, kita bisa sekolah minggu, kita bersyukur di pagi yang indah ini. Jangan kotori rumah Tuhan. Ketika adik-adik mendengar kata-kata kotor, pasti di telinga itu sangat tidak menyenangkan ya, karena pasti kotor itu menandakan hal yang mungkin tidak enak dipandang atau tempat yang berserakan dan sebagainya. Dan di sini Mbak Tessa mau kasih contoh sama adik-adik. Ketika adik-adik di sekolah pasti punya ruangan-ruangan dan kelas-kelas ya. Dan di salah satu ruangan yang adik-adik pakai pasti tidak selalu setiap hari itu pagi-pagi adik-adik tidak melihat sampah, melihat kursi yang bertebaran di mana-mana dengan tidak rapi. Pasti ketika kita melihat hal seperti itu rasanya risih ya, kok ini pagi-pagi kelasnya udah kotor,
udah mungkin tempat duduk yang tidak rapi kayak gitu. Pasti di kelas-kelas adik-adik juga punya kayak semacam jadwal buat piket. Ya, jadwal piket yang setiap harinya adik-adik harus membersihkan kelas supaya kelas terlihat rapi dan nanti ketika belajar, ketika ibu guru mengajar, ruangan itu terasa nyaman. Itu sekolah ya, contohnya sekolah. Sekarang saya Mbak Tessa mau mencontohkan lagi ketika adik-adik berada di rumah. Kayak Mbak Tessa punya cerita, di sini Mbak Tessa punya cerita ada 2 orang yang bernama Yonatan dan Rio. Yonatan dan Rio ini adalah 2 teman. Mereka bersahabat dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Dia bersama-sama selama kurang lebih ya 1-2 tahun lebih ya. Sampai dengan kelas 6 SD kayak gitu. Mereka berteman, mereka juga rumahnya satu kompleks rumah, tetapi sayangnya untuk yang ibu Yonatan ini dia sudah tidak punya ayah. Dia hanya tinggal bersama dengan ibunya saja. Yonatan hanya tinggal dengan ibunya saja. Ibunya dan Yonatan tinggal hanya berdua dalam satu rumah. Dan sedangkan yang Rio, dia masih punya papa, dia masih punya mama, dia juga punya saudara kecil, saudara perempuan yang masih umurnya sekitar 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, mereka sering berangkat sekolah bersama-sama, pulang juga bersama-sama, tapi mereka ada perbedaan ini adik-adik. Untuk yang Yonatan, dia adalah orang yang sangat malas. Dia bangunnya siang, dia jarang bersih-bersih rumah, dia nggak pernah bantu ibunya, dia hanya marah-marah ketika dia merasa kok rumahnya kotor sekali, padahal dia tidak pernah bantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Tapi beda dengan Rio, dia adalah orang yang sangat rajin, dia adalah orang yang mau selalu membantu orang tuanya, membersihkan rumah, menyirami tanaman, menyapu halaman dan sebagainya. Pada suatu ketika Rio bermain di rumah Yonatan. Dan Rio sangat-sangat terkejut ketika Rio masuk di halaman dari si rumah Yonatan. Dia melihat halaman yang sangat kotor, seperti banyak daun-daun yang belum disapu di pagi hari. Dan si Rio mengetuk pintu si Yonatan. Tok tok tok, selamat pagi Yonatan. Lagi sekali belum dijawab, dia mengetuk hingga sampai 3 kali dan setelah itu Yonatan membuka pintu. Dan Yonatan berkata, "Hai Rio, selamat pagi, silahkan masuk." Dan ketika Rio masuk ke rumah Yonatan, dia sangat terkejut karena melihat Yonatan yang ketika bangun tidur bajunya sangat berantakan, rambutnya ya seperti kayak adik-adik bangun tidur kayak gitu. Masuk, rumahnya sangat kotor, apalagi di dalam kamarnya si Yonatan itu sangat kotor. Dan Rio berkata, "Yonatan, apakah kamu tidak pernah membersihkan rumahmu ini? Sampai-sampai banyak sekali debu-debu di lantai, di meja, dan di tempat-tempat yang lain. Apa kamu tidak pernah membantu orang tuamu untuk membersihkan rumah?" Dan si Yonatan menjawab, "Ya enggak lah, aku kan sekolah. Masa aku bisa bersih-bersih rumah? Habis pulang sekolah aku ya main. Habis main aku ya mandi atau mengerjakan PR dan sebagainya." Dan si Rio berkata, "Janganlah, bantulah ibumu. Karena kalian hanya berdua di rumah. Ibumu tidak ada yang membantu, sedangkan ibumu pagi harus bekerja dan dia harus memasakkan untukmu, bersih-bersih rumah. Kamu harusnya membantu." Tapi si Yonatan berkata, "Enggak apa-apa lah, kan ibu masih bisa bersih-bersih di waktu Yonatan masih sekolah." Tapi si Rio berusaha meyakinkan, berusaha membantu si Yonatan ini untuk tidak malas.
Tidak malas untuk bersih-bersih, tidak malas untuk mengerjakan PR, tidak malas mengerjakan tugas, dan tidak malas dalam hal apapun. Dia sebagai teman si Yonatan berusaha untuk membantu si Yonatan untuk tidak malas. Jadi adik-adik bisa menilai mana yang harus dicontoh dan mana yang harus tidak dicontoh. Dan pada saat ini kita di saat pandemi, kita diharuskan dan diwajibkan untuk selalu hidup yang bersih. Dengan mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dimanapun selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, dan setelah menyentuh apapun, kita diharuskan untuk selalu membersihkan tangan. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa bersih itu harus kita jaga dimanapun kita berada, mau di rumah Tuhan, mau di rumah masing-masing, mau di sekolah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus selalu menjaga kebersihan. Ketika adik-adik melihat sampah di depan adik-adik, jangan ditinggal begitu saja, tetapi diambil dan dibuang ke tempat sampah. Begitu juga dengan diri kita, ketika adik-adik berkata, ketika adik-adik melakukan hal sesuatu, adik-adik harus tetap menjaganya. Jadi ketika adik-adik berbicara, berbicaralah yang baik. Berbicara yang baik, bertutur kata yang sopan, bertutur yang baik, tidak menyakiti orang lain. Dan di sini kita sama-sama belajar. Di Yohanes 2 ayat 3 tadi bercerita tentang Tuhan Yesus yang menjaga bait Allah dari pedagang-pedagang, pedagang lembu, pedagang domba, penukar uang, bahwa Tuhan Yesus benar-benar menjaga bait Allah-Nya tetap bersih. Dan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus mencontoh Tuhan Yesus, seperti halnya kita menjaga rumah ibadat, kita menjaga gereja kita, tempat ibadah kita, dan kita menjaga segala tutur kata dan sikap dan perilaku. Nah, itu yang bisa kita ambil pada hari ini. Dan Mbak Tisa mau pesan sama adik-adik, untuk adik-adik di rumah, adik-adik dimanapun kalian berada, tetap selalu stay safe, karena kita masih berada di masa pandemi. Jadi adik-adik harus selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada, selalu mencuci tangan ketika mau makan, ketika setelah memegang sesuatu atau memegang uang, jangan langsung makan, cuci dulu tangannya baru adik-adik makan, kayak gitu. Jadi hanya itu Mbak Tisa yang mau kasih ke adik-adik. Dan adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita mau melihat video aktivitas. Pasti adik-adik penasaran video aktivitasnya seperti apa, jadi jangan kemana-mana, tetap di tempat aja. Kita mau sama-sama menyaksikan video aktivitas dari kakak-kakak sekolah minggu kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita akan membuat aktivitas, yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tonton sampai akhir ya. Nah, untuk bahan-bahannya kita memerlukan botol bekas, kain flanel atau kertas lipat, dan juga lem tembak. Untuk alat-alatnya sendiri, kita membutuhkan gunting dan juga spidol. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita akan menggunting botol sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Kemudian kita akan melapisi botol dengan kain flanel ataupun kertas lipat dan direkatkan menggunakan lem. Kita akan lapisi semua permukaan botol sehingga tertutupi ya adik-adik. Setelah semua permukaan botol sudah tertutupi, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan merapikan bagian tepi dari
kertas ataupun kain yang kita pakai dengan cara dilipat ke dalam seperti pada video ini ya adik-adik. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita akan memberikan hiasan pada kotak atau tempat pensil yang sudah kita buat ini dengan karakter-karakter yang adik-adik inginkan. Di sini kakak membuat karakter yaitu minion. Nah, dengan bahan kain flanel, adik-adik juga bisa membuat tempat pensil ini dengan berbagai karakter. Misalnya adik-adik suka dengan Doraemon ataupun SpongeBob, atau adik-adik mau buat karakter hewan seperti kelinci, kucing, hamster seperti itu, atau juga bisa pakai karakter panda seperti itu. Adik-adik bisa gunakan dan manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik seperti misalnya kain perca atau kertas lipat, atau adik-adik punya cat air untuk mewarnai botol, itu juga boleh digunakan. Nah, adik-adik tidak perlu memaksakan kepada orang tua untuk membeli. Adik-adik bisa manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah adik-adik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu kita akan memberikan mata pada karakter yang sudah kita buat. Di sini kakak memakai kertas HVS bekas yang kakak bentuk menyerupai bentuk mata, kemudian kakak rekatkan dengan menggunakan lem pada tempat pensil yang sudah dibuat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan hiasan-hiasan tambahan agar karakter terlihat lebih hidup dan nyata. Nah, di sini kakak mau mengingatkan buat adik-adik untuk berhati-hati saat menggunakan gunting dan juga lem yang akan dipakai. Jika adik-adik kesulitan dalam menggunakan gunting dan lem, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua ataupun saudara yang ada di rumah, kakak atau siapapun untuk membantu adik-adik dalam merekatkan dan menempelkan hiasan yang akan adik-adik pakai. Yeay, tempat pensilnya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saatnya kita kembali bersuka cita Kak Ibang. Ya. Kenapa? Karena sudah dapat firman Tuhan. Ya, Harusnya semakin segar kan? Semakin Ya, semangat. kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau kembali menguatkan pengakuan iman rasuli kita adik-adik. Yuk berdiri semuanya. Yuk, dan siap semuanya. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita sudah ada di
penghujung acara sekolah minggu ini Kak Joko. Tidak terasa ya Kak, Nggak terasa. saking semangatnya. Aduh, adik-adik luar biasa. Ya, kita akan berdoa. Boleh duduk lagi, boleh duduk Oh, lagi. iya. Kita akan berdoa. Ayo duduk, kita akan mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menuntun kami di dalam kami melaksanakan sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan yang lebih Tuhan untuk kami boleh lagi melayani Engkau dimanapun kami berada, baik kami di rumah, baik kami di sekolahan, melalui proses belajar daring ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan pertemukan kami untuk sekolah minggu depan, kiranya Tuhan selalu menuntun kami untuk kami boleh kembali bersukacita bersama dengan kakak-kakak kami di sekolah minggu GKJ Margoyodan ini. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami juga boleh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sebelum menutup ada satu pengumuman. Ini terkhusus buat Kelas Daud dan Musa. kelas Daud dan Musa. Itu kelas berapa Kak? Kalau sekarang ini kan sudah naik kelas. Jadi kelas 5 sampai 6 Kelas 5 dan 6. itu untuk kelas Daud. Kelas Daud. Untuk kelas Musa itu SMP kelas 1 dan kelas 2. Ya, berarti kelas 7 dan kelas 8 ya Kak? Iya, betul. Nah, apa pengumumannya untuk mereka Kak? Nah adik-adik, ternyata kita mau mencoba melakukan pertemuan secara langsung, tatap Ya. muka Kak. Iya. Berarti datang ke sekolah minggu Kak. Tempatnya di mana coba? Tempatnya di gedung kegiatan. Gedung kegiatan adik-adik. Gedung baru, kita teman-teman. sudah punya gedung kegiatan. Ya, ucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik yang kelas Daud dan Musa besok minggu pada 14 Maret pukul berapa Kak? Jam 10. Jam 10. Tapi jangan lupa Kak Joko, Nah, apa? tetap pakai masker dong. Masker. Pakai masker, Datang cuci tangan, cuci tangan, jaga jarak. jaga jarak, Nah. terus bawa hand sanitizer jangan lupa. Nah, supaya tetap aman. Ya, Ya, itu adik-adik. Jadi bagi kelas Daud dan Musa, undangannya akan kami sampaikan nanti lewat teman, lewat grup WA. Ya, grup bisa nanti dicermati, minta diantar orang tua bagi yang diantarkan atau berangkat sendiri yang dekat ya adik-adik, hati-hati loh ya. Tetap pakai masker, protokol kesehatan tetap. Kita akan coba bertemu secara langsung. Untuk sementara ini 2 kelas itu kita gabung bro. Ya, betul. Kita gabung ya. Begitu adik-adik, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai Selamat jumpa hari kembali.